Selamat siang Bu Apa Sol. kabar nih? Alhamdulillah baik. Sedang santai ya Bu ya? Oh iya, Saya baru juga saja selesai. sama, saya juga baru selesai nih. Begini Bu, saya kan sudah lama ini tidak pernah melihat pembelajaran di kelas Bu ini. Oke. Kalau saya ikut observasi ke kelasnya Bu ini, boleh tidak? Boleh, boleh. Nah ini nanti tujuannya untuk apa? Ini hanya untuk melihat perkembangan pembelajaran saja sih Bu. Ya, kalau boleh berarti nanti kita buat jadwal untuk bertemu bersama-sama ya Bu ya. Oke. Misalnya pas saya jam kosong, saya masuk di kelasnya Bu Heni gitu ya Bu ya. Kira-kira hari apa ini Bu? Kalau saya kosong itu besok ada jam PAI nih Bu. Oh kebetulan besok juga saya di pelajaran jam ketiga dan keempat. Oh iya Itu, bisa boleh. Ya boleh. pelajaran matematika. Soalnya kan pagi anak-anak simulasi. Iya, Nah, nanti kan boleh. setelah itu dilanjut matematika. Ya bisa Bu. Lalu tujuan pembelajarannya Ibu ini nanti apa nih? Besok kan belajar matematika, Iya, materinya bilangan, pecahan. Oh iya, tentang Tujuannya pecahan. peserta didik itu dapat membandingkan pecahan. Ya. Lalu peserta didik dapat mengurutkan pecahan, baik yang dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Ya. Terus apa Bu yang akan dipersiapkan Bu ini nanti waktu pembelajaran? Sebelumnya ya seperti biasa mempersiapkan materinya. Terkadang saya Materi ya, Bu, ya. Iya, Salah satunya. singkat, ya lesson plan sedikit lah. Ya. Ya nggak terlalu modul aja tapi setidaknya ada runtutannya. Oh ya, ya. Kemudian media pembelajarannya yang saya gunakan besok, karena paginya sudah simulasi maka saya suruh untuk membawa kertas gunting. Nanti kertasnya dibentuk-bentuk, lalu kertas itu nanti digunakan untuk praktek memecahkan masalah tentang pecahan itu tadi. Bisa. Lalu gini Bu, hal apa nih Bu yang ingin dicapai nanti saat pembelajaran? Hal yang Setelah ingin saya pembelajaran. capai ya memang hasil anak apakah sudah tercapai tujuan tersebut dalam hal hasil pembelajarannya itu nanti untuk mengecek siswa pemahaman lamanya gimana, pemahaman barunya gimana, Iya. nilainya nanti bagaimana. Ya, berarti besok ini saya fokuskan pada hasil pencapaian siswa ya Bu ya di Iya. kelas, hasilnya bagaimana gitu ya. Untuk persiapan apa lagi yang disiapkan Bu ya? Ya kalau misalkan cukup ya mungkin tambahan media pembelajarannya bisa saya gabungkan itu dengan pemanfaatan buku bacaan guru itu misalkan Oh, bisa ya. literasinya Boleh. masuk. Ya. Berarti besok kita ketemu jam ketiga materi matematika. Ya, kita Mata pelajaran matematika, Iya. materinya bilang mata pelajaran matematika, materi pecahan, dan nanti pencapaiannya adalah hasil akhir siswa. Iya, Ya, betul, sampai ketemu bisa. Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Luar biasa. Oh iya, coba sekarang tengok kanan kirimu. Kanan dan kirimu. Ada tidak yang tidak di tempatnya? Ada tidak? Yang laki-laki? Ada. Siapa? Oh, Fadil. Fadil kenapa? Sakit. Jadi tidak masuk ya. Berarti Fadil ya. Sakit. Semoga nanti Fadil lekas sembuh. Kita doakan bersama-sama. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bu Edi mau bertanya.
biasa. Kalau tersenyum begini, kalau sedih, kalau biasa aja gini ya. Ya, siap. Bagaimana perasaan kalian? Apa seperti ini? Oh, yang senyum berapa? Padahal ini kita belajar matematika. Matematika harus dengan penuh senyum. Kalau enggak ya, iya nanti pelajaran matematika. Yang seperti ini harus kita ubah dengan senyum. Kamu semangat. Oke, hari ini kita belajar matematika. Anak-anak nanti diharapkan bisa menyebutkan pecahan, membandingkan pecahan, serta mengumpulkan bilangan pecahan. Pecahan ini sudah pernah kalian pelajari ketika di kelas 4 dulu, ya kan? Cirinya bagaimana bilangan pecahan itu? Ada penyebut, ada pembilang. Kalau pembilang yang mana? Atas. Kalau yang penyebut, si Peter. Semua sudah bisa tentang pecahan. Selanjutnya kita sesuai tujuannya tadi kita akan membandingkan dua pecahan. Anak-anak sudah mempunyai kertas masing-masing? Yang kelompok sebelah kanan cobalah melipat menjadi 3 bagian. 3. Ya, ini lompatannya dilipat jadi 3 bagian. Yang tengah dilipat menjadi 2 bagian. Kemudian yang kiri dilipat menjadi 4 bagian. 4 bagian. Semuanya sudah? Yuk kita lakukan. Ya, seperti ini sudah. Dan sudah coba tampilkan yang sudah. Yang 3, 2, 4. 3, 2, 4. Yang sebelah kanan adalah 2. Yang sebelah kanan 3. Itu jadi 4, 3. Sudah terlanjur 4. Sudah ya, yuk makasih yuk. 3 bagian, 2 bagian, dan 4 bagian. Sudah mana? Berarti di kertasmu sudah membentuk berapa bagian? Coba yang kelompok kiri. Tunjukkan semuanya begini. Sudah ya? 3. Kalau ini 3 bagian, berarti ini nanti menjadi penyebut. Yang kelompok kiri 3 bagian, yang kelompok tengah 2 bagian, yang kelompok kanan ada berapa tadi? 4 bagian. Itu menjadi penyebut. Penyebut letaknya di mana? Di bawah. Sekarang Beni minta kalau misalkan kertas itu tadi dibagikan, yang sebelah kanan dibagi 2 bagian, yang sebelah tengah dibagi 1 bagian, yang sebelah kiri dibagi 1 bagian. Bagaimana mengakhirnya selama di akhir kertasnya itu? 2 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Yang di akhir berapa? Nah,
2 per 6 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Yang jawab 1 per 9 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 sama 5 2 per 11. Kurang 1 jawab apa yang 1? Oke lah kalau begitu. Jawabannya kita adalah 2 per. Ya anak-anak silakan nanti di rumah belajar lagi. Besok pertemuan selanjutnya kita ulangi lagi ya pelajaran untuk kali ini. Sudah? Kalau sudah kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bu Heni? Ya, alhamdulillah sehat, bahagia, luar biasa lah hari ini. Iya. Terima kasih loh Bu, kemarin sudah ikut pembelajarannya Bu Heni. Oh Pembelajaran iya. Bu Heni ya. Ya, sama-sama saya juga senang mengajar bisa ditemani Bu Iya. Sop. Jadi kita lebih tahu apa ya namanya kekurangan dan kelebihan kita dalam pembelajaran. Begini Bu, kemarin kan sudah saya amati dalam kelas. Nah ini saya mau menyampaikan nih Bu ini dalam pembelajaran kelasnya kemarin. Iya. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan nih bagaimana perasaan Bu ini setelah pembelajaran kemarin. Perasaan saya setelah pembelajaran kemarin, ya senang sih, alhamdulillah. Antusias ya, Bu? Antusias ya. Saya merasa bahwa wah, saya ini sedang diamati. Saya pertama merasa seperti Iya. itu. Jadi saya harus menunjukkan yang terbaik. Tapi meskipun demikian ya sudahlah, nanti kalau seperti ini kan bisa tahu mana kelebihan saya, kekurangan saya Iya. seperti apa. Lalu terkait tentang tujuan pembelajaran yang kemarin sebelum pembelajaran di kelas, Iya. Bu ini kan menyampaikan mau apa ini? Menyampaikan tujuan pembelajarannya tentang membandingkan bilangan pecahan, Oke. yaitu hasil akhir untuk siswa itu bagaimana hasilnya? Hasilnya kemarin setelah dilakukan dari asesmen formatif ya, 70% diantaranya memang sudah tuntas, sudah tercapai tujuannya. Tapi yang 30% itu belum. Yang sudah tercapai itu karena memang anak-anak itu masih ingat pelajaran yang sebelumnya. Jadi dia masih punya kaitan dengan pelajaran di kelas 4. Yang kedua, anak-anak tersebut itu memang sudah hafal perkalian dan pembagian, sehingga dalam mengerjakan sudah lancar karena sudah memiliki dasar perkalian pembagian tersebut. Yang 30%-nya itu belum tercapai karena dari mereka lupa pelajaran yang lalu dan belum hafal perkalian pembagian itu, sehingga kesulitan untuk mengerjakan. Memang tingkatan anak kan berbeda ya Bu ya. Betul. Terus untuk yang 30% ini bagaimana nih tindak lanjutnya Bu ini untuk mencapai hasilnya itu tadi untuk bisa berhasil? Untuk bisa Bisa berhasil, tuntas. mungkin saya mencoba untuk menggunakan media yang lebih baik lagi, atau kalau tidak saya mencari cara belajarnya dia bagaimana yang cocok. Iya, bisa seperti Ya, itu. mencari solusi seperti itu. Nanti kan dia cocoknya seperti apa, nanti penerapannya dalam pembelajaran kan menyesuaikan dengan kondisi mereka. Iya, betul. Gitu ya Bu? Iya. Kayak gitu juga boleh sih. Kita sebelumnya memahami karakter siswa juga ya Bu ya. Oh iya, termasuk iya. Iya. Lalu dalam pembelajaran di kelas anak-anak bagaimana nih Bu? Maksudnya ini antusiasnya gitu loh. Iya, kalau anak-anak di kelas 5 saya itu mereka ya antusias, tapi ada tantangan yang kadang membuat saya itu harus ekstra. Jadi di awal anak-anak tuh kadang-kadang tuh menunjukkan tidak menunjukkan kurang semangat, perasaannya yang datar saja, biasa saja. Jadi itu tantangan terbesar untuk membuat mereka antusias.
kemarin kan itu kan, bagaimana perasaanmu? Mereka menunjukkan yang biasa saja, biasa saja. saja. Nah, itu Karena sering memang seperti itu. mungkin matematika itu kadang siswa juga tidak menyukainya. Iya, Karena anak-anak sulitnya sudah materi, ya. merasa kalau matematika itu hal yang momok, menakutkan. Iya. Lalu itu gimana Bu cara menyikapi Bu ini? Masalah hal yang menakutkan Iya. itu, ya sering saya memberikan motivasi bahwa matematika itu malah pelajaran yang Menyenangkan, justru menyenangkan. sebenarnya. Kita bisa Karena- berpetualang, Iya. kita bisa malah nggak usah menghafal seharusnya. Iya, Tapi betul. ya namanya anak-anak itu ya memang jadi masih tetap merasa takut, itu ya tantangan juga bagi Iya. saya. Lalu untuk keaktifan siswa di dalam kelas bagaimana nih Bu? Siswanya tadi ada yang 70% sudah berhasil ya Iya. tuntas, lalu 30% ini belum tuntas. Ini karena keaktifan siswanya juga atau karena faktor lain? Ya, keaktifan juga berpengaruh, faktor lain juga ada. Faktor lain dari mungkin dari eksternal ya, dari rumah, Ya, bisa dari sih. yang ya dari rumah, lingkungan di rumah, kondisi belajar di rumah itu juga mempengaruhi. Kalau dari internalnya mereka ya memang tingkat kemampuan mereka seperti itu dilihat dari grafiknya dari kelas 1. Iya, ya bisa. Lalu gini Bu, apakah pembelajaran yang Bu Heni ajarkan kemarin ini sudah sesuai nih dengan modul ajar yang Bu Heni buat atau Bu Heni rancang nih? Maksudnya sesuai dengan urutan, sesuai dengan capaian dan sesuai dengan tujuan yang dicapai? Ya, Atau masih ada yang masih ada. mengganjal nih? Kalau yang kemarin ya mau belajar ya tujuan tercapai ya sudah ya. Iya. Tapi kalau urutannya sepertinya kok masih ada yang kurang. Iya, memang seperti itu Bu, karena kita ini dihadapkan dengan kenyataan atau dengan modul itu berbeda ya Bu. Iya, ya? jadi sudah dirancang sekian Iya. saya harus ini. Tapi ketika terus kita praktek nanti ada hal-hal yang menjadikan tidak sesuai dengan modul Iya, ajar. Tapi kalau untuk yang capaiannya tujuannya sih sudah sesuai. Iya. Mungkin urutannya itu. Ya, intinya kan tujuan pembelajarannya sudah tercapai Iya. gitu kira Bu. Lalu dalam pemberian refleksi nih Bu atau tindak lanjut nih, apakah ada kendala? Ya kemarin ada terkendala anak-anak dalam merefleksikan itu salah satunya menyimpulkan begitu. Iya. Nah, itu anak-anak masih butuh bimbingan. Masih kebingungan ya Bu? Iya, Saya lihat kok kebingungan. kayaknya masih Masih gitu ya. anak-anak masih Butuh belum dibimbing bisa untuk menyimpulkan. Tapi untuk misalkan tindak lanjutnya kemarin sih ya nanti dengan tes sematifan nanti ya, di akhir ya nanti ya. biasanya seperti itu. Iya, supaya tujuannya kan itu nanti dia tercapai. Iya. Kemarin sih saya waktu pembelajaran pas Bu Heni pembelajaran maksudnya itu saya lihat memang anak-anak sudah antusias, selalu pembelajarannya sudah bagus walaupun medianya Bu Heni itu sederhana, Iya, tapi sederhana. siswa Yang terlihat dibutuhkan memahami. sekitar. Ya, tapi siswa terlihat memahami yaitu dengan kertas yang dilipat gitu ya, itu kayaknya siswa sudah memahami gitu. Oke Bu, berarti kesimpulannya pembelajaran kemarin itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Dan ketika saya melakukan observasi nih di kelas Bu Heni ini memang sudah cukup baik, anak-anak juga sudah antusias, pembelajarannya menarik, medianya sederhana, tetapi siswa sudah memahami. Iya. Gitu. Ya, itu saja Bu, kayaknya kurang dan lebihnya Bu Heni ini sudah tersampaikan dan sudah mendapatkan solusi. Iya. Ya, Ya, alhamdulillah. Sudah saya menemukan solusi dari Busol. Nanti apa yang saya benahi. ya terima kasih. Saya akhiri Bu di sini karena ini jam sudah masuk, jam waktunya masuk nih. Terima kasih Bu Heni ya. Sama-sama Busol.